Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangi hati kami agar kami dapat mendengarkan suara-Mu. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara pernah mengalami bagaimana direndahkan oleh orang lain hanya karena saudara barangkali tidak punya apa-apa, direndahkan. Itu paling berat dalam hidup kita. Kita direndahkan, tidak dihargai. Ini cukup berat bagi semua orang, setiap mereka yang kami bimbing, kami layani, persoalan mereka itu ada di situ. Kemudian yang berikut, orang kadang-kadang merasa khawatir, anaknya tidak bisa sekolah, kemudian kekhawatiran juga soal ekonomi, soal keuangan. Bahkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan lain-lain itu yang kita sudah lewati, itu juga dikaitkan dengan pertanyaan, apakah pemerintahan berikut ini mampu mengatasi ekonomi kita? Karena itu berkaitan dengan kebutuhan kita juga. Apakah saya bisa dijamin dengan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang? Itu kan pemikiran kita tiap-tiap hari. Tapi sebetulnya persoalan kita bukan pada ada uang atau tidak ada uang. Ada pakaian atau tidak punya pakaian. Tapi yang menjadi persoalan kita ialah apa kata orang kalau saya tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, dan hidup saya itu miskin. Apa kata orang? Sementara orang bisa memberi kepada orang lain, saya malah meminta dari orang lain. Ini persoalan kita. Terus nanti kalau saya sakit bagaimana? Siapa yang mau tanggung hidup saya ini? Kan itu semua ada di dalam benak pemikiran kita gitu loh. Dan bangsa Israel pernah mengalami hal seperti itu. Yaitu ketika mereka tidak punya pengharapan. Mereka juga tinggal di tanah bukan milik mereka sendiri. Ya, mereka tinggal di tempat yang bukan milik mereka sendiri. Nah, itu namanya di tanah Babilonia. Mereka dibuang ke sana, mereka dijajah di sana. Itu barangkali kalau sekarang ini, kita itu tinggal di tempat rumah, bukan rumah kita. Ya, kita tinggal di tempat ya orang hidup, memang sih rumahnya bagus, tapi ini bukan rumah saya. Atau kita barangkali sedang berpikir, ini rumah saya, tapi kalau saya meninggal suatu waktu, siapa yang punya rumah ini? Jangan-jangan anak-anak saya nanti berkelahi. Warisan saya akan menjadi persoalan buat mereka. Jadi kita itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan mereka yang hidup pada zaman bangsa Israel itu dibuang. Benar-benar mereka itu tidak mempunyai pengharapan. Apa yang menjadi kekuatan mereka? Kekuatan mereka ialah yaitu janji Tuhan. Ini jadi kekuatan mereka. Jadi walaupun barangkali mereka dalam keadaan sulit, mereka itu orang tua mereka akan bilang kepada anak-anak mereka. Mereka akan bilang bahwa sudahlah tenanglah, sebentar lagi badai pasti berlalu. Nah, itu yang ada di dalam pemikiran mereka. Kita pun juga demikian, tak selamanya hidup ini seperti ini, sampai lagu-lagu kita juga kan begitu, ya. Judul novel Badai Pasti Berlalu. Tak selamanya hidup ini seperti ini, ya kan. Kalau yang barangkali tidak ada perubahan dalam hidupnya, dia akan bilang aku masih seperti yang dulu. Ya itu lagu-lagu kan seperti itu kan, gitu. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan manusia yang sangat
Peduli dengan hidup ini, peduli dengan dirinya sendiri, makanya dia menjaga kesehatan. Peduli dengan anak-anaknya, makanya dia bekerja untuk masa depan anak-anaknya. Dia peduli juga dengan kehidupannya, apa kata orang, apa kata saudara-saudara. Nanti kalau pas Imlek, saya harus memberi kepada orang yang harus saya beri. Tapi saya mau beri apa? Saya pun tidak punya. Dan itu sampai ada kebanyakan orang kalau mau pulang kampung, kadang-kadang tidak mau pulang. Di hari-hari raya tertentu seperti Lebaran atau Natal. Dia tidak pulang. Kenapa? Kalau dia pulang, nanti orang minta, kamu sudah merantau, tapi mana gitu loh hasilnya. Dan jadi pikiran, lebih baik tidak pulang. Karena apa? Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, semua ini adalah kesulitan manusia. Itu direndahkan, tidak dihargai. Makanya kan orang rame-rame untuk kuliah. Ya, rame-rame dapat sarjana kan. Barangkali yang ada anak laki-laki, ingin masuk tentara. Siapa tahu saya bisa jadi jenderal. Ya kan? Seperti Pak Manjuntak dapat gitu, saya pingin seperti itu. Ingin dihargai sama orang. Itu andalannya. Lalu ada yang tidak bisa kuliah, nggak bisa jadi tentara, dia berusaha jadi bisnismen. Yang penting uang masuk. Ada banyak cara orang untuk seperti itu. Ada yang sudah frustrasi, barangkali udah nggak diterima jadi tentara nggak diterima, terus juga jadi ikut pendidikan juga nggak capek-capek sarjananya, barangkali juga sudah berusaha, bisnis juga bangkrut melulu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi apa namanya itu, seperti si artis-artis seperti Mongol, apa namanya itu? Ya, standing, komedian lah gitu ya, komedian. Jadi seperti itu. Jadi dia munculkan bakat-bakat seperti itu. Dan masih banyak lagi orang seperti itu ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu, apapun persoalan yang Anda hadapi, tapi ada satu persoalan di dalam batin Anda yang sebetulnya jadi akar kesulitan dan kemurungan kita. Itu adalah dosa, kesalahan, kegagalan kita di hadapan Tuhan. Ini sebetulnya yang jadi masalah. Benar. Kalau Anda terikat dengan apa yang sudah lalu, sudah lewat, kesalahan, masa lalu, kegagalan, ini harus dibereskan. Kita kan coba menutupi itu dengan apa? Dengan hati yang gembira, melayani dan sebagainya, dengan ketawa supaya ini ketutup. Tapi sebetulnya itu bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar. Oleh karena itu ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, dia katakan bahwa apapun keadaanmu, aku ini adalah Tuhan yang punya kamu, yang punya kehidupanmu. Saudara sekalian, kita sudah lewati sampai saat ini, itu sebetulnya kita harus bersyukur, Tuhan masih sayang saya. Tuhan masih sayang dengan saya. Saya barangkali gagal sebagai sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, saya gagal. Saya barangkali pernah mengecewakan orang, tapi itu tersimpan. Tapi itu nggak kelihatan, yang tahu itu hanya kita. Dan ini yang berat. Inilah yang menjadi sumber segala kesulitan kita. Sumber penyakit bahkan. Makanya saudara sekalian, pertanyaannya, apakah persoalan dalam hati saya ini bisa beres? Bisa. Bisa. Tapi jangan sembarang ngomong bisa. Harus ada dasar. Harus ada dasar. Misalnya begini. Kayaknya saya ini selama ini hidup menderita. Ekonomi saya hancur. Tapi dengan Prabowo atau dengan siapapun yang jadi presiden kok Prabowo ke ini. Ya, dalam quick count
Ya dia yang, banyak inilah katakanlah kalau dia, saya pakai istilah kalau aja, kalau Prabowo jadi presiden, ini kan baru menang dalam perhitungan sementara kan, KPU juga belum menentukan, yang menentukan KPU. Dan itu pun kalau nggak diprotes. Tapi tiba-tiba kalau diprotes sana sini, nah kita nggak tahu. Nah, tapi kita optimis lah bahwa bangsa ini masih dalam pemeliharaan Tuhan. Katakanlah, kalau Prabowo jadi presiden, saya akan menjadi stafnya dia. Dan saya sudah berancang-ancang ambil rumah di Jakarta dan seterusnya. Dan itu yang dia katakan pada semua orang, saya masa depan saya enak. Maka tanya orang begini, apakah kamu sudah ditelepon sama Prabowo? Apakah sudah? Dan kita katakan, belum. You jangan ngomong lah. You jangan ngomong. Kalau belum. Apa maksudnya ini? Maksudnya begini saudara sekalian. Kita boleh katakan kita beres. Kita tidak ada apa-apa. Kita mantap. Kita masa depan cerah. Tapi tanya dulu. Ada janji enggak dari yang memberi kehidupan itu? Nah, orang kan selalu bertanya, Pak Jokowi ada janji, ada telepon nggak dengan kamu? Dia sudah kemana-mana, dia bahkan mau jadi menteri katakanlah. Tanya dulu, ditelepon nggak? Nah ditelepon itu sama dengan janji. Tapi itu pun nggak bisa dijamin, sebab dulu Pak Jokowi menelpon dan sudah datang ke istana pakai baju putih, datang, wah orang lihat, wah ini teman saya mau jadi menteri rupanya. Tahu-tahu enggak. Tapi itu kan janji manusia. Tapi Tuhan tidak pernah berbohong. Janji Tuhan, makanya saudara sekalian, orang Kristen ini hidup sampai saat ini karena apa? Ada janji Tuhan. Nah, itu adalah janji kepada Abraham. Bahwa aku akan membuat kamu itu sejahtera. Aku akan menjamin hidupmu. Apa yang dijamin oleh Tuhan? Yang itu tadi. Yang kesalahan dan dosa dari dalam. Kalau ini beres kita sebenarnya nggak ada masalah. Ibarat begini loh, kalau di hadapan Tuhan tidak ada masalah, lalu kenapa orang permasalahkan kita? Dia permasalahkan itu kan hanya untuk merendahkan kita. Tapi karena kita lebih pegang orang lain, reaksi orang lain, akibatnya kita jadi menderita. Kita jadi susah hati. Apa kata orang? Oleh karena itu saudara sekalian, antara janji Tuhan dengan percaya pada janji Tuhan itu sangat penting. Bayangkan kita sudah ditelepon oleh presiden untuk datang ke istana. Lalu ditelepon itu atau di WA itu dia langsung bilang, "Ah, ini hoax. Ini tipu-tipuan. Ini enggak benar." Coba kalau kita begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita boleh katakan bahwa ini adalah hoax kalau berita itu tidak dapat dijamin. Tidak bisa dijamin. Tapi persoalan kita sekarang ialah bahwa ketika kita mendapatkan panggilan itu dari Tuhan, "Hei, kamu jadi salah seorang yang akan jadi menteri saya." Yang harus dipastikan verifikasi dari panggilan itu. Benar nggak ini? Benar nggak dia yang panggil? Benar nggak ini suara presiden gitu? Nah kita juga sudah sama. Tuhan bilang beres kamu. Kalau kamu hari ini menghadap saya, kamu itu beres di hadapan saya. Nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya, benar nggak nih? Saudara sekalian, firman Tuhan tidak hoax. Dia adalah yang bisa dipegang. Ketika kita pegang firman Tuhan, inilah yang disebut dengan iman. Iman itu bukan begini, saya beriman kok. Tuhan akan kasih kerjaan saya dalam tahun 2024 ini. Itu bukan iman seperti itu. Saya beriman kok bahwa sakit saya ini bisa hilang. Bukan itu iman.
Iman yang paling utama ialah kita memegang janji Tuhan atas dosa-dosa kita. Bahwa dosa kita itu beres, tidak ada masalah. Kalau nanti hati nuranimu mengatakan bahwa kamu tidak beres di hadapan Tuhan, saya katakan, firmanku katakan beres. Gitu. Makanya janji itu sangat penting buat kita. Yang orang suka bilang apa? Bukan promise, tetapi covenant. Justru kita hidup saat ini, bisa berani datang melangkah ke tempat ibadah, bisa datang dan berdoa kepada Dia, itu oleh karena janji. You layak di hadapan saya. Dan ini saudara pegangan kita, janji Tuhan. Dan ada begitu banyak orang yang hidupnya tanpa ini, akhirnya mereka jadi depresi. Jadi stres. Nggak punya pegangan hidup. Dia berusaha untuk memegang satu keyakinan. Tapi semua janji-janji itu termasuk janji-janji manusia. Itu semua gagal. Mengecewakan. Tapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun. Sampai-sampai seorang bapak gereja namanya Polikarpus. Yang mau digantung oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Asal dia menyangkal Yesus di depan banyak orang. Polikarpus itu mengatakan begini. Telah 86 tahun saya hidup dan tidak satu detik pun dalam kehidupan saya itu dikecewakan oleh Tuhan saya, oleh Yesus. Oleh karena itu saya tidak mungkin mau menyangkal Dia. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, dia digantung oleh karena imannya itu. Dia digantung. Dia mati syahid. Dia jadi martir oleh karena imannya. Nah, saudara-saudara sekalian, janji, dan kemudian ada iman, dan yang berikut ialah keselamatan. Keselamatan itu apa? Ya bebas dari dosa. Keselamatan itu adalah jaminan kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi saudara sekalian, kita ini hidup enteng saja. Saudara dosen kami namanya adalah Pak Purnawan. Dia selalu lewat di depan rumah kami. Dan suatu ketika kami dengar berita, saya baca di WA, telah dipanggil. Langsung saya kontak. Sakitkah? Karena saya tahu dia itu selalu jalan pagi dan hidup sehat. Dia ngajarin saya untuk hidup sehat. Pak Yopi, kalau belakangnya agak sakit harus dibikin begini, harus begini, caranya berdirinya harus begini. Makannya ini yang sehat. Dia kasih tahu, makanan sehat. Jadi saya selalu lihat itu bapak yang sehat walaupun usianya itu sudah 77 tahun. Tetapi saudara sekalian tiba-tiba meninggal. Dia meninggal bukan karena makanan yang tidak benar, dia meninggal juga bukan karena penyakit. Tetapi oleh karena dia lari pagi, jalan pagi, dan waktu nyebrang jalan, aman. Biasanya kan orang nyebrang dulu, apalagi jalan besar kan, lalu berhenti di tengah, pemisah jalan itu. Dalam keadaan berhenti itulah, kemudian ada truk yang nyenggol dia. Nah, truk yang nyenggol itu membuat dia oleng, dan kemudian bagian truk yang belakangnya itu kemudian menyenggol keras badannya dan terlempar 5 meter, kepalanya terbentur aspal dan mati di tempat. Orang bawa ke rumah sakit. Ya nggak tahu, orang anaknya juga nggak tahu. Tapi sekian jam kok nggak pulang-pulang, dia telusuri.